Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak yang soleh dan soleha? Bertemu lagi dengan Bapak Fauzan pada pembelajaran PAI. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pelajaran yang kelima, Rasul adalah idolaku. Rasulullah memiliki 4 sifat mulia, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sifat sidik menunjukkan kejujuran para rasul. Sifat amanah membuktikan bahwa para rasul dapat dipercaya. Sifat tabligh artinya para rasul selalu menyampaikan ajaran dari Allah. Sifat fatonah berarti para rasul adalah manusia yang cerdas. Sebagai seorang muslim, kita harus meneladani sifat-sifat mulia tersebut. Sifat-sifat yang baik lainnya pun harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, seperti berani dan sederhana. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari tentang keteladanan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, dan tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud adalah putra Yasa dari keturunan Bani Israel yang tinggal di Bethlehem. Pada masa itu, Bani Israel di bawah kepemimpinan Raja Talut. Namun, kekuasaan Raja Talut dibayangi oleh penindasan Raja Jalut yang berada di Palestina. Oleh karena itu, Raja Talut membangun pasukan untuk menghadapi Raja Jalut. Semua pemuda Bani Israel dikumpulkan dan dijadikan sebagai tentara. Daud waktu itu masih remaja. Bersama kedua kakaknya, dia ikut berperang dalam pasukan tersebut. Nabi Daud dikenal sangat pemberani dan memiliki keahlian bermain ketapel. Setelah pasukan terbentuk, mereka bergerak menuju ke medan perang. Daud dan saudaranya ikut serta di dalam pasukan tersebut. Pasukan Raja Jalut jumlahnya lebih banyak, namun pasukan Bani Israel tidak gentar. Sebelum berperang, mereka berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesabaran atas diri kami, kukuhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Perang antara kaum Raja Jalut dan Raja Jalut pun terjadi. Perang antara pasukan Raja Talut dan pasukan Raja Jalut pun terjadi. Dengan bersenjata ketapel, Daud mampu memporak-porandakan pasukan Raja Jalut. Melihat pasukannya hampir kalah, Raja Jalut menantang pasukan Raja Talut untuk berperang tanding, yaitu 1 lawan 1. Tidak ada satupun pasukan Raja Jalut yang berani maju. Akhirnya, Daud maju melawan Raja Jalut. Raja Jalut geram karena yang maju hanya seorang remaja. Dia langsung menyerang Daud dengan pedang besarnya. Pada saat itu, Raja Jalut lengah. Daud melepaskan batu ketapel dan mengarah tepat ke kening Raja Jalut yang mengakibatkan pecah. Lalu, Raja Jalut pun mati. Keberhasilan Daud mengalahkan Raja Jalut disambut gembira oleh Bani Israel. Dia dianggap sebagai pahlawan kemenangan. Atas jasanya tersebut dia diangkat menjadi panglima perang dan dinikahkan dengan putri Raja Talut yang bernama Mikal. Banyak perang yang dipimpin Daud berakhir dengan kemenangan. Bani Israel sangat menghormati Daud, jauh melebihi hormatnya kepada Raja Talut. Melihat hal ini, Raja Talut merasa iri. Dia khawatir namanya tenggelam oleh kepopuleran Daud. Raja Talut pun berusaha menyingkirkan dan membunuh Daud, tetapi usahanya selalu gagal. Akhirnya, muncullah perang antara pasukan Daud dan pasukan Talut.
Dalam peperangan tersebut, Raja Talut tewas. Kemudian, Bani Israel mengangkat Daud sebagai raja. Setelah menjadi raja, Daud diangkat oleh Allah menjadi rasul. Allah mewahyukan kitab Zabur sebagai pedoman bagi kehidupan Bani Israel. Ketika menjadi raja, Nabi Daud memerintah dengan jujur, adil, dan amanah. Dia lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadinya. Nabi Daud juga hidup sederhana. Gajinya sebagai raja disedekahkan kepada fakir miskin. Dia menghidupi keluarganya dengan menjual hasil kerjanya sendiri. Sehari dia berpuasa, sehari berikutnya dia berbuka. Untuk mendukung dakwahnya, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam. Beliau mampu melunakkan besi, dapat memerintahkan gunung dan burung untuk bertasbih, serta dikaruniai suara yang merdu. Di samping itu, Nabi Daud juga dapat menyerap pengetahuan dalam waktu yang singkat. Suatu ketika Bani Israel terjerat kolera. Suatu ketika Bani Israel terjerat penyakit kolera. Banyak penduduk yang mati akibat terkena penyakit tersebut. Kemudian Nabi Daud berdoa kepada Allah sehingga hilangnya penyakit itu. Sebagai ungkapan rasa syukur, Nabi Daud dan putranya Sulaiman membangun Baitul Maqdis. Sepeninggal Nabi Daud, Sulaiman diangkat menjadi raja bagi Bani Israel. Kemudian kita pelajari keteladanan Nabi Daud. Banyak sifat terpuji dari Nabi Daud yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya keberanian, keadilan, dan kesederhanaan. Anak-anak Bapak dapat menyebutkan lebih banyak lagi contoh keteladanan Nabi Daud. Selanjutnya, kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kehidupan Nabi Sulaiman. Sepeninggal Nabi Daud, Sulaiman menjadi raja menggantikan ayahnya. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Bani Israel mencapai puncak kejayaan. Rakyat hidup tenang, tentram, dan makmur. Allah juga mengangkat Sulaiman sebagai nabi. Nabi Sulaiman dibekali dengan beberapa mukjizat. Di antaranya, mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat berbicara dengan binatang, dapat menaklukkan jin untuk menuruti perintahnya, dan dapat mengendarai angin. Ketika membangun Baitul Maqdis bersama ayahnya, Nabi Sulaiman mengerahkan pasukannya. Setelah berdiri, Baitul Maqdis menjadi tempat suci untuk berziarah bagi Bani Israel. Suatu hari Nabi Sulaiman melakukan perjalanan bersama pasukannya. Dia ingin mengetahui bagaimana keadaan rakyatnya secara langsung. Setelah melewati lembah Asgalan, tempat tinggal jutaan semut, Nabi Sulaiman dan rombongan tiba di padang pasir sana. Nabi Sulaiman merasa kehausan. Para prajurit berusaha mencari air, tetapi tidak berhasil mendapatkannya. Nabi Sulaiman lantas mencari burung hudhud yang pandai mencari sumber air. Namun, burung hudhud tidak berada dalam pasukan. Nabi Sulaiman marah dan mengancam akan membunuh burung hudhud jika pergi tanpa alasan yang jelas. Burung hudhud pun datang dan langsung menghadap Nabi Sulaiman. Dia bercerita bahwa ada kerajaan Saba yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis. Ratu dan rakyat kerajaan Saba menyembah matahari. Nabi Sulaiman menyuruh burung hudhud kembali ke kerajaan Saba untuk mengantarkan surat. Dalam surat ini, Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis dan rakyatnya untuk menyembah Allah. Ketika mendapat surat, Ratu Balqis bermusyawarah dengan para pembesar kerajaan. Mereka menyarankan untuk melawan Nabi Sulaiman, tetapi Ratu Balqis menolaknya. Perang hanya akan membawa korban, apalagi kekuatan pasukan Bani Sulaiman sudah dikenal perkasa. Kemudian, Ratu Balqis mengirimkan utusan dengan membawa hadiah yang mewah untuk Nabi Sulaiman. Rombongan utusan ini dipimpin oleh
Munzir bin Amir. Burung hudhud terbang dan melaporkan peristiwa tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk mendirikan istana di sana sebelum rombongan kerajaan Sabak tiba. Tak lama kemudian, berdirilah istana tersebut. Lantainya terbuat dari kaca dengan kolam jernih di bawahnya. Rombongan utusan kerajaan Sabak pun tiba. Mereka menyerahkan hadiah dari Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman. Akan tetapi Nabi Sulaiman menolak hadiah tersebut karena kerajaan Bani Israel jauh lebih kaya daripada kerajaan Sabak. Nabi Sulaiman hanya menginginkan Ratu Balqis dan rakyat Sabak menyembah Allah. Jika mereka tidak bersedia, pasukan kerajaan Bani Israel akan menghancurkan kerajaan Sabak. Akhirnya Ratu Balqis dan rakyatnya memutuskan untuk menerima permintaan Nabi Sulaiman. Mereka pun berangkat menuju sana untuk menyatakan keimanannya. Sebelum rombongan datang, Nabi Sulaiman berkehendak untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis ke istananya. Asif bin Barkina, sahabat Nabi Sulaiman yang soleh, menyanggupi permintaan Nabi Sulaiman. Sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, singgasana Ratu Balqis sudah berada di istana Nabi Sulaiman. Ketika Ratu Balqis sampai, ia terkejut melihat singgasananya sudah berpindah. Setelah menyatakan keimanannya, Ratu Balqis dinikahi oleh Raja Sulaiman. Kemudian, Nabi Sulaiman menggabungkan kerajaan Sabak dan kerajaan Bani Israel. Di usia tuanya, Nabi Sulaiman lebih banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah. Dia duduk sambil memegangi tongkatnya. Suatu ketika, Nabi Sulaiman terjatuh dari kursinya akibat tongkatnya rapuh dimakan rayap. Ternyata Nabi Sulaiman telah lama wafat tanpa diketahui siapapun. Keteladanan Nabi Sulaiman. Sebagaimana ayahnya, Nabi Sulaiman juga banyak mempunyai sifat mulia yang dapat kita teladani, seperti sifat bijaksana memimpin dalam pemerintahan, bersikap adil kepada rakyat, dan taat kepada Allah. Selanjutnya, kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk melanjutkan dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada masa itu, kaum Bani Israel meninggalkan ajaran Nabi Sulaiman. Para ahli sihir menjerumuskan mereka untuk menyembah berhala. Berhala yang menjadi sesembahan mereka bernama Ba'i. Mereka benar-benar berada dalam kemungkaran, kekafiran, dan kesesatan. Nabi Ilyas menyeru kepada Bani Israel untuk menyembah Allah. Allah adalah Tuhan yang wajib disembah oleh seluruh makhluk. Ba'i hanyalah patung buatan manusia. Dia tidak pantas untuk disembah. Kaum Bani Israel marah mendengar ajakan Nabi Ilyas tersebut. Bahkan mereka menolak dan menentang ajaran Nabi Ilyas. Mereka lebih percaya bahwa yang membuat hidup mereka makmur dan sejahtera adalah Ba'i, bukan Allah. Kemudian Nabi Ilyas memohon kepada Allah agar memberikan pelajaran kepada Bani Israel. Lalu datanglah musim kemarau yang berkepanjangan. Mata air, sumur, dan sungai semuanya mengering sehingga semua tanaman layu dan mati. Pertanian dan perkebunan Bani Israel hancur. Ternak mereka juga mati karena kekurangan air dan makanan. Kaum Bani Israel mengalami kelaparan dan penderitaan yang hebat. Masa kemarau ini berlangsung selama 3 tahun. Ternyata musibah itu tidak membuat mereka sadar. Bahkan mereka malah menuduh Nabi Ilyas sebagai penyebab musibah ini. Nabi Ilyas dianggap membuat Ba'i murka karena tidak mau menyembahnya. Mereka pun berniat membunuh Nabi Ilyas. Atas perintah Allah, Nabi Ilyas bersembunyi di lereng gunung. Bani Israel tidak dapat menemukan persembunyian Nabi Ilyas. Untuk menghindari kaumnya, Nabi Ilyas berpindah-pindah tempat persembunyiannya. Suatu hari Nabi Ilyas bertemu dengan seorang wanita yang baik hati. Dia memiliki anak yang sakit sejak lama. Namanya Yusak bin Nun. Ibu Yusak sangat senang dapat bertemu Nabi Ilyas. Dia meminta Nabi Ilyas memohon kepada Allah agar anaknya sembuh. Nabi Ilyas berdoa kepada Allah,
Yusak pun sembuh dari sakitnya. Akhirnya, Yusak dan ibunya menjadi pengikut Nabi Ilyas yang setia. Nabi Ilyas dan Yusak berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Mereka mengajak kaum Bani Israel untuk bertobat, menyembah Allah, dan meninggalkan Ba'i. Perlahan-lahan, kaum Bani Israel meyakini ajaran Nabi Ilyas. Sedikit demi sedikit mereka mulai meninggalkan berhala. Mereka sadar bahwa perbuatan mereka sesat dan kembali menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Melihat kaumnya kembali beriman, Nabi Ilyas sangat bersyukur. Dia memohon kepada Allah untuk menurunkan hujan. Tak lama kemudian, hujan pun turun lebat. Sumber air kembali muncul. Sungai-sungai kembali mengalirkan air, dan kaum Bani Israel sangat berbahagia. Pertanian dan perkebunan mereka kembali hidup dan menghasilkan makanan. Atas keimanan mereka, Allah menurunkan rahmat-Nya. Keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Ilyas adalah tentang teguh pendirian. Tidak pernah berputus asa. Selanjutnya, kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Nama Nabi Ilyas aslinya adalah Yusak bin Nun. Beliau adalah pengikut sekaligus murid Nabi Ilyas yang setia. Nabi Ilyas bertemu dengan Yusak ketika dalam persembunyian saat dikejar-kejar oleh Bani Israel. Waktu itu, Yusak sakit dan sembuh berkat doa Nabi Ilyas. Setelah sembuh, dia pun mengikuti ajaran Nabi Ilyas. Kemanapun Nabi Ilyas pergi berdakwah, Yusak menyertainya. Itulah sebabnya orang-orang kemudian menjulukinya Ilyasa. Sepeninggal Nabi Ilyas, kaum Bani Israel kembali melakukan pembangkangan. Mereka meninggalkan ajaran Nabi Ilyas, yaitu tidak menyembah Allah. Kitab Taurat dan Zabur tidak dijadikan pedoman. Mereka disesatkan oleh para penyihir Bani Israel. Allah pun mengajak Ilyasa. Allah pun mengangkat Ilyasa sebagai nabi dan rasul. Tugasnya adalah mengajak Bani Israel kembali menyembah Allah. Namun, Bani Israel menantangnya. Mereka lebih percaya kepada perkataan para penyihir daripada ajakan Nabi Ilyasa. Apa yang diajarkan oleh Nabi Ilyasa membuat mereka marah. Mereka pun merencanakan untuk membunuh Nabi Ilyasa. Melihat perlakuan kaumnya, Nabi Ilyasa pun berdoa kepada Allah. Dia memohon agar kaumnya diberi peringatan karena sudah terjauh tersesat. Allah pun kembali menurunkan azabnya. Terjadilah kemarau yang panjang. Mata air mengering dan sungai-sungai tidak lagi mengalirkan air. Bani Israel kembali menderita. Bencana kekeringan dan kelaparan terjadi di mana-mana. Tanaman mati, hewan ternak pun mati. Mereka sudah berusaha menanggulangi bencana, tetapi sia-sia. Para penyihir pun sudah mengerahkan tenaga, tetapi tidak berhasil mengatasi kekeringan. Teringatlah mereka kepada Nabi Ilyasa. Mereka pun datang kepada Nabi Ilyasa dan memintanya berdoa kepada Allah untuk menghentikan azabnya. Mereka juga menyatakan bertobat untuk kembali beriman kepada Allah. Nabi Ilyasa pun berdoa kepada Allah. Allah juga mengabulkan doa Nabi Ilyasa. Hujan pun turun dengan derasnya, menyuburkan tanah dan tanaman. Sungai-sungai kembali mengalir dan mata air pun memancarkan sumber air. Bani Israel pun kembali hidup dalam kemakmuran. Kisah keteladanan Nabi Ilyasa yang dapat kita petik adalah tentang sifat amanah. Amanah adalah salah satu sifat wajib yang dimiliki para rasul. Sifat amanah artinya dapat dipercaya. Setiap rasul, ucapan dan perbuatannya dapat dipercaya. Mereka hanya mengucapkan dan berbuat sesuai dengan petunjuk Allah. Panduan ajaran dakwahnya adalah wahyu Allah, sehingga tidak mungkin mereka berdusta. Kemudian yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Ilyasa adalah tentang kasih sayang. Tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi Rasul yang diutus oleh Allah ke dunia. Sebagai Rasul penutup,
Nabi Muhammad SAW dibekali dengan berbagai kesempurnaan untuk mendukung dakwahnya. Selama 23 tahun, Nabi Muhammad dengan sabar mengajak masyarakat Arab untuk mengikuti ajaran yang dibawanya. Meskipun demikian, banyak rintangan dan halangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW selama melakukan dakwah. Dakwah Nabi Muhammad SAW dibagi dalam dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun, dilanjutkan dakwah di Madinah selama 10 tahun. Ketika berdakwah di Mekah, Rasulullah mendapatkan banyak rintangan. Banyak pemuka suku Quraisy yang menentang ajaran Nabi. Di antara penentang Nabi itu adalah Abu Lahab dan Abu Jahal. Mereka selalu berusaha menghalangi dakwah Nabi dan menghasut masyarakat Mekah untuk menolak ajaran Nabi. Bahkan Abu Jahal pernah mengumpulkan para pemuda suku Quraisy untuk membunuh Nabi. Selama di Mekah, Nabi Muhammad berdakwah melalui 3 cara. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini ditujukan kepada keluarga dan sahabat dekatnya. Banyak keluarga dan sahabat yang masuk Islam, misalnya Khadijah, istri Nabi, Ali bin Abi Thalib, keponakan Nabi, Zaid bin Harithah, budak Nabi yang dimerdekakan dan menjadi anak angkatnya, Abu Bakar, sahabat Nabi, Utsman bin Affan, menantu Nabi, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, dan Bilal bin Rabah, sahabat Nabi. Tempat dakwah Nabi adalah di rumah Arqam bin Abi al-Arqam dan berlangsung selama 3 tahun. Kedua, dakwah secara semi terbuka. Setelah mendapat pengikut yang cukup banyak, Nabi mengubah cara dakwahnya. Nabi memperluas sasaran dakwahnya, bukan hanya kepada keluarga dekat, melainkan juga kepada keluarga Bani Hashim dan seluruh penduduk Mekah. Bani Hashim adalah keluarga dari Bani Muhammad sendiri. Dengan cara ini, orang-orang Mekah makin tertarik pada ajaran yang dibawa Nabi. Mereka memeluk Islam karena mengimani apa yang didakwakan oleh Nabi. Ketiga, dakwah secara terbuka. Pada masa selanjutnya, gerakan dakwah Nabi makin meluas. Jangkauan dakwahnya juga terhadap para peziarah yang datang ke Mekah untuk haji. Setiap bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, banyak peziarah dari luar kota Mekah datang mengunjungi Ka'bah. Mereka kebanyakan berasal dari Yathrib atau Madinah. Untuk mengikat agama mereka, dilakukanlah perjanjian antara Nabi dan orang-orang Yathrib yang masuk Islam. Perjanjian itu disebut dengan Baitul Aqabah I yang terjadi pada tahun 620 Masehi dan Baitul Aqabah II pada tahun 621 Masehi. Setelah bermukim di Yathrib, Nabi Muhammad SAW mengganti nama Yathrib menjadi Madinah, yang artinya kota. Di tempat baru ini, Nabi mulai menyampaikan ajaran Islam. Cara dakwahnya di Madinah berbeda dengan ketika di Mekah. Di antara yang dilakukan beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyatukan kaum Ansor dan Muhajirin tanpa membedakan asal sukunya. Kebersamaan mereka adalah sama-sama beragama Islam. Kaum Ansor adalah kaum yang datang dari Mekah dan kaum Muhajirin adalah kaum yang berada di Madinah yang menolong kaum Ansor. Kemudian yang Nabi lakukan adalah menata sistem ibadah dan membuat aturan-aturan sosial berdasarkan Al-Quran. Selanjutnya, Nabi Muhammad mendirikan masjid. Masjid pertama yang dibangun Nabi adalah Masjid Quba. Sesampai di Madinah, Nabi membangun Masjid Nabawi. Kemudian yang dilakukan Nabi adalah menyusun piagam Madinah, yaitu diakuinya hak tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Di Madinah, pada masa itu selain terdapat umat Islam juga terdapat suku-suku Yahudi.
Kita sudah meneladani kisah Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita meneladani kisah-kisah Nabi tersebut, kita amalkan dalam perbuatan kita, agar anak-anak Bapak menjadi anak Muslim yang luar biasa. Billahi taufiq wal hidayah, nun wal qalami wa mayasturun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.